Jakarta. Mungkin merefresh sejenak sejarah ya. Mungkin sembari yang terbiasa hanya mendengarkan program acara ini semua sembari duduk, tadi 2 lagu tadi mengajak Jujava untuk semuanya untuk tetap bergoyang bersama-sama. Yes, ya. Dan masih bersama dengan Ibu Salin sampai nanti pukul 6 sore. Tapi sebelum kita lanjutkan kembali, Bu Salin lanjutkan sharingnya, mungkin kita akan dengarkan kembali ya Bu. Iya, satu pujian dari hambanya. Oke, Dikasih karunia pujian penyembahan dalam suara. Yes. Allah
satu pesan roh yang luar biasa tentang pujian ini. Allah memberkati kita. Allah berkuasa dalam segala sesuatu memberkati kita. Haleluya. Saya mendengar sampai terpesona karena apa? Selain lagunya yang luar biasa, itu suaranya itu ya. Itu memang karunia khusus ya. Membuat merinding ya. membuat merinding. Dan itu kekuatan. Pujian ini adalah kekuatan, saudara, bahwa El Shaddai Allah kita maha kuasa. Dia akan memberkati kita dengan berlimpah-limpahnya. Nah, apa yang Tuhan ajarkan buat kita di sini adalah satu anugerah terbesar yang kita harus lihat, bahwa Tuhan ingin saudara dan saya mengalami kuasanya. Oleh karena itu, ada satu pesan roh yang kita akan bacakan, bahwa Tuhan ingin kita mengalami kemenangan di dalam iman kita. Kita akan melihat dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Saya minta Mbak Silvi bacakan ayat ini buat kita semua. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Mbak Livi akan bacakan buat kita ya. Haleluya. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Saudara yang punya Alkitab, silakan dibuka. Kita akan melihat firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal yang 1 ayat 7. Saudara di rumah bisa bukakan ayat ini ya, kita akan baca bersama-sama. Haleluya. Sangat jelas Tuhan ingin kita alami sesuatu dalam kemenangan yang terjadi dalam roh kita. Haleluya. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Jadi apa yang Tuhan inginkan kita alami, saudara? Keluar dari zona nyaman, karena memang tujuannya adalah kita mengalami sesuatu yang hebat. Nah, saya mau kasih kita contoh-contoh Alkitab, beberapa tokoh Alkitab yang coba untuk keluar dari zona nyaman, dan mereka melihat kebesaran-kebesaran Tuhan yang nyata dalam hidup kita dalam pelajaran ini. Ya, saya sudah siapkan PowerPoint buat kita, dan kita akan melihat bahwa Tuhan ingin saudara mengalami sesuatu yang besar dari firman. Yang pertama kita lihat contoh tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Waktu dia dipanggil oleh Tuhan, saudara, tentu ini adalah panggilan yang dia tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan dia keluar dari satu zona kekeluargaan. Jadi artinya apa? Tuhan suruh dia, kamu pergi keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke satu tempat yang dia nggak mengerti. Tetapi ada berkat yang hebat waktu Abraham berusaha, ini saudara, berusaha menangkap pesan Tuhan. Akhirnya yang terjadi betul, dia yang tadinya merasa bahwa aku di sini aja, dia bersama dengan keluarganya aku, di negerinya aku sendiri, ya aku kenal semua orang yang bersama dengan saya di sini, nggak perlu saya kemana-mana. Tetapi waktu Tuhan berkata, pergilah, tinggalkan sanak saudaramu, keluargamu, tinggalkan negerimu, tinggalkan bahkan mungkin harta bendanya dia, karena Alkitab mencatat dia pergi dengan hanya pakaian dan apa bekal yang ada sedikit yang dia bawa untuk keluarganya, nggak bawa semuanya. Tetapi justru terjadi waktu dia mendengar firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, malah Tuhan berkata yang lain. Dia sangat diberkati di setiap tempat yang dia injak, dia diberkati oleh Tuhan dengan sangat hebat di situ. Nah, saudara lihat ini. Jadi kenapa Tuhan inginkan saudara keluar dari zona nyaman? Ya, karena ada hal yang besar yang Tuhan ingin buat kepada saudara. Jadi catat poin pertama itu. Mengapa Tuhan inginkan saudara keluar dari zona nyaman? Karena panggilan Tuhan membawa saudara untuk melihat hal besar yang terjadi di dalam hidup saudara. Yang berikut, tokoh yang kedua, siapa saudara? Musa. Sama, Musa dipanggil keluar dari zona nyaman, di mana kalau kita melihat dari awal ya, tanpa sengaja waktu akan dibunuh semua putra-putra masih bayi, ibunya kok dipakai Tuhan untuk apa? Selamatkan Musa. Dan Tuhan juga berkehendak untuk siapa? Putri.
Mesir yang mendapatkan Musa, dan di Mesirlah Musa diajar bagaimana bisa berperang, bagaimana bisa dididik dengan kepintaran secara intelijen, dan akhirnya justru dia yang harus kembali untuk menyelamatkan umat Tuhan dari tanah perbudakan yang dimana dia dibesarkan di situ. Ini luar biasa. Semua orang tokoh-tokoh Alkitab yang dipanggil Tuhan sepertinya ini hal-hal yang nggak masuk di akal. Tapi Tuhan itu lagi mengajarkan kita bahwa lihat, contoh dari orang-orang yang keluar dari zona nyaman ini, mereka dipanggil untuk jadi satu yang luar biasa. Sama dengan murid-murid Yesus. Kenyamanan mereka adalah apa? Memancing ikan, saudara. Semua adalah nelayan di laut, memancing ikan, mengambil ikan, itu pekerjaan mereka. Tapi Tuhan memanggil mereka untuk tinggalkan semua zona nyaman itu untuk sesuatu yang bigger, sesuatu yang besar. Akhirnya mereka dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui hidup mereka. Jadi saudara lihat ini, kadang-kadang Tuhan panggil kita dengan cara yang kita nggak nyangka, kita nggak tahu, kita mau ngapain, kemana, untuk apa, kita nggak tahu. Tapi yang perlu ditaruh dalam hati kita adalah kasih roh ketaatan. Karena waktu kita taat, akhirnya kita melihat bahwa zona nyaman itu Tuhan suruh kita keluar supaya kita melihat perkara yang besar, yang akhirnya kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Sama dengan Yusuf, ya, Tuhan izinkan dia melewati masa-masa yang sukar melalui saudara-saudaranya sendiri. Zona nyaman sebagai seorang anak bungsu yang dijaga, karena Alkitab katakan bahwa Yusuf yang namanya Israel itu sangat mengasihi Israel, sangat mengasihi Yusuf anak bungsunya itu, dan Tuhan justru memakai dia untuk menjadi berkat bagi satu kerajaan di mana mereka saat mengalami kelaparan. Jadi tapi lihat perjalanan waktu dia dikeluarkan dari zona nyaman, ya, seorang anak bungsu yang disayang oleh ayahnya, ya, dia harus tinggalkan ayahnya dengan kejadian-kejadian yang dia lewati dengan yang tidak nyaman, sesuatu yang nggak nyaman. Tapi akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk maksud yang luar biasa. Sama sebelum Daud, ya, ditabiskan menjadi raja, dia disiapkan di mana? Keluar dari zona nyaman, dia ada di padang untuk menjaga kambing domba. Untuk tujuan apa? Supaya lagi Tuhan dipakai untuk sesuatu yang besar. Jadi kadang-kadang kita nggak mengerti, memang ya cara Tuhan itu berbeda dan kita nggak tahu maksudnya apa. Tapi satu hal yang saudara perlu taruh di hati roh saudara adalah roh ketaatan. Itu. Karena kalau roh ketaatan kita punya, maka saudara akan lihat kita ditarik keluar dari zona nyaman untuk sesuatu yang besar dalam rencananya. Dan dari tokoh-tokoh Alkitab itu saudara bisa melihat apa yang Tuhan buat untuk mereka sangat hebat sekali, ya. Dan mereka, di ayat ini sangat jelas Tuhan berkata bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan di ayat yang ke-7 juga menjelaskan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dan saudaranya, sesuatu yang belum kelihatan, tapi karena dengan ketaatan dia mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi lihat saudara, tokoh-tokoh di Alkitab ini mereka menjalankan segala sesuatu ini, ya, dengan cara yang tidak lazim, di mana Tuhan bergerak kepada mereka dan Tuhan menunjuk satu petunjuk-petunjuk yang mereka sendiri tidak, artinya nggak mengerti awalnya. Tapi karena ketaatan, saudara bisa bayangkan ya, kalau kita baca firman Tuhan tentang kejadian sejarah Nuh juga, ya, semua orang ketawa dia. Kenapa tiba-tiba bangun batra, bangun kapal, nggak ada angin, nggak ada hujan, ya saudara, bangun kapal, semua orang bilang dia gila. Tapi karena di dalam rohnya ada sebuah ketaatan, dia coba untuk keluar dari zona nyamannya dia untuk tidak mengerti apa ini, dia nggak mau tahu, dia keluar dari situ, gitu loh. Dan dia mau untuk mengerti bahwa iman ketaatannya mengerjakan perkara yang besar. Dan akhirnya betul datanglah air bah yang besar itu, dia memberikan satu kesempatan bagi keluarga dan semua orang yang percaya melihat kuasa Tuhan bekerja. Jadi saudara lihat ini, dengan satu langkah ketaatan kita ditarik untuk melihat perbuatan yang besar dari tindakan iman, keluar dari zona nyaman dan mengalami Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kita baca ayat yang ke-8. Haleluya. Masih dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat
ketika ia dipanggil Yes. untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, Ya. lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara lihat ini. Jadi yang tadi saya katakan di awal bahwa jadi kitab Ibrani ini menjelaskan tentang apa juga yang Abraham sudah lakukan, ya. Dia nggak tahu tempat tujuannya kemana, dia nggak mengerti. Tetapi Tuhan memang melakukan sesuatu kepada orang-orang yang taat, orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tadi kita baca ayat itu ya, bahwa orang-orang yang sungguh mencari Dia, orang yang taat akan melihat bahwa Tuhan bergerak kepada mereka dengan cara yang ajaib. Jangan tinggal dalam zona nyaman, ya. Jangan tinggal dalam zona nyaman. Belajar melihat dengan mata roh lebih dalam apa yang jadi kehendak Tuhan buat saudara, apa yang Tuhan ingin saudara lakukan. Apalagi hari-hari ini mungkin saudara lagi berkata, saya punya usaha sudah bangkrut, saya nggak tahu mau ngapain lagi. Come on, cari Tuhan, minta Tuhan untuk bergerak di dalam pikiran saudara, minta Tuhan bergerak dalam hati saudara, cari Dia, cari kehendaknya, minta Dia bergerak lebih jauh dari apa yang kau pikirkan, ya, supaya engkau bisa melihat bahwa saat engkau taat, engkau keluar dari zona nyaman mencari Dia, Dia akan tunjuk petunjuk-petunjuknya kepada saudara, supaya saudara mengalami kemenangan yang luar biasa. Kita lihat berikutnya, masih ayat yang ke-9. Haleluya. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Luar biasa ya, dia nggak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan, tapi karena iman, karena dia taat sama Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan, ya, Tuhan membuat satu hal yang besar. Jadi artinya sederhana, Tuhan akan bergerak lebih jauh lagi dari yang saudara pikirkan, dari saudara dengar, saudara mungkin sedang rencanakan. Kalau saudara sungguh-sungguh mencari Dia, keluar dari zona nyaman saudara, ayo tarik hatimu, tarik jiwamu, tarik rohmu untuk melihat perkara besar terjadi dalam saudara. Kita baca saudara satu ayat ini dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-9, ya. Haleluya. Ini Tuhan berkata, apa yang gak pernah kita dengar, apa yang gak pernah kita pikir, Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, ya. Jadi Tuhan ingin saudara melihat perkara yang besar dalam hidup saudara, bahwa Dia bergerak lebih jauh dari yang saudara pikirkan. Haleluya. 2 Korintus 2 ayat 9, demikianlah firman 1 Tuhan. Korintus 2 ayat yang ke-9, ya. Tetapi seperti itu tulis, apa yang gak pernah dilihat oleh mata, ya, kita baca ini. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Ya. dan tidak pernah didengar oleh Yes. telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Yes, Dia. haleluya. Siapa yang mengasihi Dia? Siapa yang mengasihi Tuhan? Saya. Saudara yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan sediakan, gak pernah kita pikir, gak pernah kita dengar, gak pernah lihat, gak pernah timbul di hati, gak pernah timbul di pikiran. Wow, karena Tuhan tahu hati kita mengasihi Dia, karena Tuhan tahu hati kita taat sama Dia, maka Dia akan memberikan apapun ini rencananya buat kita. Ayo semua berlari, tinggalkan zona nyaman saudara, dan lihat perkara besar yang terjadi dalam roh saudara, karena Tuhan sedang bergerak lebih jauh lagi. Ayo, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal, tidak ada rancangan Tuhan kecelakaan, tapi rancangannya adalah damai sejahtera. Rancangannya adalah hari depan yang membawa dengan pengharapan penuh bahwa saudara akan berbahagia karena Dia ada dalam saudara. Ayo kembali ke zona iman, kembali ke zona di mana Tuhan ingin engkau melihat perkara yang besar, dan tinggalkan zona nyaman dagingmu untuk tidak diberkati oleh Tuhan. Lepaskan zona nyamanmu, lari sama Tuhan, dan percaya Tuhan memberikan engkau kemenangan yang besar. Haleluya. Baik, semuanya masih di program acara Happiness Moment di sore hari ini, dan masih terbuka di line interaktifnya sampai nanti pukul 6 sore. Silakan di 085724011372, di 08